Kalian pernah dengar kalimat jadul seperti ini nggak? Lebih enak punya anak laki-laki daripada perempuan. Karena kalau perempuan jagainnya ribet. Dulu mungkin itu terdengar biasa saja. Tapi menurut saya, kalimat ini sudah tidak relevan. Hari ini punya anak laki-laki maupun perempuan sama-sama bikin kita deg-degan. Bukan cuma soal gadget dan game, tapi juga soal bagaimana mereka memahami tubuhnya, identitasnya, dan pergaulannya di tengah gempuran informasi. Salah satu isu yang makin sering mereka temui adalah soal LGBT. Karakter dan cerita bertema ini muncul di film, media sosial, bahkan kadang di konten yang dibilang ramah anak. Sementara kita di rumah sering belum siap menjelaskannya. Berita tentang kekerasan seksual pada anak juga bikin kita tambah cemas. Kasus-kasus itu muncul di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan yang kelihatannya sangat religius. Tempat yang seharusnya paling aman untuk mereka. Di Dead Talk kali ini, kita akan ngobrol dengan Ustadz Bendri dan Kak Sinyo Egi dari Yayasan Peduli Sahabat. Saya ingin kita belajar bareng, memahami apa yang terjadi. Bagaimana ini bisa menyentuh anak-anak, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menjaga mereka. Selamat datang di Dead Talk, sebuah ruang diskusi tempat kita membicarakan peran ayah, keluarga, dan nilai-nilai yang membentuk generasi masa depan. Saya Indra Joko Sutono, teman ngobrol Anda. Terima kasih Kak Sinyo sudah datang, terima kasih Ustadz Bendri. Tolong dijelasin dong Kak Sinyo, Yayasan Peduli Sahabat itu sebenarnya apa sih? Ya, Yayasan Peduli Sahabat itu didirikan karena keprihatinan kita ya. Di Indonesia itu belum ada lembaga yang mengedukasi supaya putra-putri kita ini nggak masuk ke dunia LGBT. Nah, jadi saya kayak berazam gitu. Semoga di Indonesia ada, dan alhamdulillah dikabulkan di tahun 2015. Jadi aktivitinya itu apa aja sih sebenarnya Yayasan Kita Peduli pertama Sahabat? edukasi, pencegahan ya, lebih ke pencegahan. Kemudian yang kedua kita membantu bagi teman-teman yang ingin tetap di fitrahnya. Jadi kita bantu karena kan ada teknisnya ya. Misalnya nih ada laki-laki homoseksual, dia pengen nikah. Kan kita harus bantu. Malam pertama seperti apa nih? Karena kalau cuma udah kamu nikah aja gitu. Tapi nggak diajari kan kasihan. Jadi kita memberikan solusi gitu. Tapi kita nggak yang langsung head to head dengan para pro yang LGBT, enggak. Oke. Ya. Tapi berarti klien-kliennya itu atau orang-orang yang diberikan edukasi itu biasanya apakah anak kecil, orang tua, atau semuanya ada? Range-nya itu antara sekitar kelas 6 SD-an ya, yang pernah konsultasi langsung ke kami sampai ya sekitar umur 50-an ke atas gitu. Jadi range, tapi yang paling banyak yang produktif. Ya, usia produktif. Oke, wow. Tapi yang paling kecil yang konsultasi langsung itu yang umur 6 tahun. Tapi 6 ada tahun. bukan Kelas yang 6 6 SD. Nah, cuma kalau yang kejadian nih ada anak-anak yang melakukan oral seks dan sodomi itu di salah satu provinsi, nggak saya sebutkan nanti ketahuan ya, itu anak umur 3 sampai 7 tahun sebanyak 12 orang. 2 diantaranya perempuan. Mereka udah saling oral seks dan sodomi. Nah, itu kami juga menangani. Tapi karena keterbatasan dana ya, jadi kami cuma sampai ke orang tuanya saja. Habis itu kami serahkan ke P2 TP2A miliknya pemerintah. Ya, itu. Wow, itu sangat berguna banget sih buat society ya. Ya seperti remah-remah sih. Ya, kita pernah diundang Wanti Press, cuma memang saya bilang ini harusnya domainnya pemerintah nih. Kita udah punya sistem, harusnya diaplikasikan ke berbagai lembaga yang sudah banyak kan. Lembaga kita ada NU, Muhammadiyah, ada yang Nasrani juga banyak yang punya kekeluargaan. Cuma ya secara normal nih, misalnya nih abang ya sama saya Bendi, misalnya sebelah kanan saya ada anak laki-laki umur 5 tahun stunting. Sekarat. Sebelah kiri perempuan cantik jelita umur 5 tahun menangis. Kalau saya open donasi, pilih yang mana? Salah satu. Biasanya stunting. Ya, yang laki-laki kan. Padahal dia bisa jadi habis diperkosa dan ingin bunuh diri. Nah, seperti itu. Jadi itu hal yang wajar. Karena memang standar operasional prosedur masalah psikososial di Indonesia itu belum dibangun dari Bapak zaman Soekarno sampai sekarang. Masih utamakan fisik. Ya ada sosial tapi nggak banyak. Gitu. Misalnya nih ada anak mengalami kejahatan seksual, bingung kita, orang tua bingung mau kemana, lurah RT bingung, karena memang
nggak ada panduannya kan, harusnya kan oh kalau seperti ini kemana kemana Iya. gitu. Sejak kecil kita diajarin di TK pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi nggak di bidang psikososial. Kalau temanmu menangis tolong Iya, deketin, nggak ada. betul. Nah itu tuh, jadi PR-nya kita lumayan besar. Iya, iya. Jadi ya kalau kita ini ya kayak remah-remah gitu lah, tapi moga-moga dari yang remah-remah ini kelak membesar. Iya, Amin. amin. Iya. Tapi berarti apa peran orang tua dan seberapa penting sebenarnya peran orang tua baik ayah maupun ibu di membentuk identitas seksual anak sebenarnya Ustaz? Iya, jadi ini menarik ya. Kak Sinyo ini udah lama saya kenal dan saya sangat mengapresiasi. Semoga istiqomah ya. Amin, Karena amin, amin. sedikit orang yang mau konsisten juga untuk membantu yang sebenarnya tadi wilayah pemerintah untuk misalnya menjalankan tugas, memperbaiki kehidupan masyarakat terkait kondisi jiwa. Padahal kan narasi yang diusung kan bangun jiwanya, bangun badannya itu ya. Tapi urusan jiwa itu kan yang selama ini tidak terpenuhi dengan maksimal. Nah, disitulah akhirnya kita sadar bahwa jiwa yang rusak itu justru biasanya bermula dari rumah ya. Rumah yang tidak memberikan apresiasi, kebutuhan afeksi, sehingga pelampiasan-pelampiasan itulah yang memberikan pengaruh. Di antaranya kalau dari sisi kajian Islamic parenting, anak-anak yang terluka jiwanya akibat figur ayah dipersepsikan jahat misalnya. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan wahmiyah, maka dia menolak identitas personal yang dia miliki. Aku tuh nggak mau jadi laki-laki, contoh ya. Aku laki-laki tapi membenci laki-laki karena tidak mendapatkan gambaran wahmiyah. Laki-laki itu baik, laki-laki itu peduli, perkasa, laki-laki itu punya sayang kepada perempuan. Karena yang dia lihat ayah yang sering kasar atau ayah yang nggak pernah hadir, mungkin nggak kasar tapi cuek. Karena kan luka pengasuhan itu bukan cuma kasar, tapi ada lagi yang banyak. Salah satunya cuek ya. Kalau istilah anak muda zaman now kan gitu, kacang itu gurih, dikacangin perih kan gitu ya. Jadi kondisi ketika dia diabaikan, neglected children, itu juga membuat dirinya tidak berharga. Sehingga dia merasa ragu, ya itu menjadi pertama, ya dasarnya itu. Yang kedua, mungkin persepsi dia tentang keayahan itu bagus, bahwa aku pengen ke ayah, tapi stimulasi menjadi ayah itu tidak dapat, sehingga menjadi laki-laki itu dia juga mencarinya dengan cara tertati-tati gitu. Gimana sih cara jadi bapak, cara laki-laki, wong yang ada di sekitarnya adalah banyak perempuan. Makanya Deadstock itu kan punya semangat menarasikan ayah kembali supaya di tengah kesibukannya, yuk punya peran untuk mentransfer nilai ke laki-lakian keayahan ke anak laki-laki, menjadi laki-laki seutuhnya dengan prinsip seksualitas yang benar, sehat dan lurus. Yang untuk anak perempuannya dia dapat gambaran ya tentang bagaimana pembeda, bahwa identitas seksual itu juga membuat dia diferensiasi, oh laki-laki begini, saya begini, sehingga tidak kabur gitu. Itu membuat dia menjadi semakin kokoh dengan identitas seksualnya. Makanya hampir sebagian besar kasus yang saya temui, mungkin Kasihnya juga bisa mengkonfirmasi di beberapa data, berapa banyak kasus misalnya penyimpangan seksual itu karena fatherhoodless. Saya sekarang menyebutnya istilah fatherhoodless. Mungkin bukan sekedar fatherless, karena yang hilang hari ini kan fatherhood. Ayah nggak hadir di rumah, juga nggak ada di sekolah, nggak ada di ustadz gitu. Semua itu tidak punya jiwa fatherhood seperti itu. Oke, wow. Tapi sebelum kita lanjut, boleh nggak Kasihnya? Kan saya kan waktu itu pernah baca di tahun 1990 itu WHO sudah mengeluarkan homoseksualitas dari penyakit mental ya, disorder. Jadi sebenarnya tuh sekarang tuh ada apa aja sih yang dianggap, kan sekarang dulu ada LGBT, jadi LGBTQ, udah panjang banget lah. Iya. Boleh tolong dijelasin nggak ya sebenarnya Iya. itu apa, itu kayak apakah penyakit mental ataukah itu memang ada orang yang lahir dengan bawaan seperti itu? Ya memang repot kalau kita menggunakan satu istilah kata untuk beberapa definisi. Kalau di kita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama orientasi seks, hasrat seks. Yang kedua tindakan seks. Ini nggak harus berbanding lurus ya antara orientasi dan tindakan. Kemudian yang ketiga identitas seks. Nah LGBT itu identitas seks. Bukan cuma orientasi, bukan cuma tindakan, tapi keseluruhan hidupnya dia. Itu sejarahnya panjang. Nah, kenapa dia dikeluarkan awalnya di DSM 3? Di DSM 1, DSM 2 homoseksual itu masih dianggap gangguan jiwa. Di DSM 3 mulai digodok tahun 70-an, 1970,
itu ditemukan DNA orang homoseksual berbeda dengan DNA orang heteroseksual, diduga. Nah, board itu Sorry, DSM itu apa ya? semacam kitab sucinya Asosiasi Psikiatri Amerika. Oke. Seperti itu ya, panduannya. Oke. Nah, boardnya itu terdiri dari 10 orang, 6 diantaranya homoseksual. Oke. Akhirnya disepakati ini bukan gangguan jiwa nih, dengan catatan kalau ternyata nanti tidak terbukti akan dikembalikan seperti semula. Diresmikan tahun 74 pas saya lahir. Nah, kemudian sampai sekarang tidak terbukti DNA, makanya teman-teman yang pro LGBT nggak akan menggunakan biologis lagi. 2019 terakhir penelitian tidak ditemukan adanya DNA atau gen homoseksual ke orang tua ke anaknya gitu, nggak ada. Bahkan dari penelitian itu diduga lebih banyak ke psikososialnya, lingkungannya, orang tuanya dan sebagainya. Nah, arahnya nih kalau kita misalnya lihat videonya Matt Walsh ya, dia pendukung Donald Trump, dia agak membenci LGBT nih. Itu judulnya yang videonya What is a Woman? Itu ditemukan bahwa kenapa LGBT ini didukung banyak pihak ya, berbagai macam industri, karena dia new ekonomi baru. Jadi ekonomi sudah jenuh, kemudian dengan munculnya ini akan banyak sesuatu yang baru nih. Contohnya ARV itu kan untuk orang yang sudah kena HIV ya, harus minum ARV rutin. Nah, bayangkan dari sampai 2017 selama 7 tahun Indonesia dibantu oleh PBB. Dibantu. Habis itu harus negara kita yang memberi bantuan. Pertanyaannya, diambilkan dari mana? Dari pajak. Belinya kemana? Ke sana. Nah, seperti itu. Jadi kita kayak semacam uji coba terus disuruh beli itu. Nah, termasuk misalnya seseorang mau mengubah dirinya itu kan harus disuntik hormon rutin, kemudian harus minum obat. Jadi dia kayak semacam ekonomi baru gitu. Ini Dan buat yang mau mentransisikan dari satu gender ke gender lain. iya, iya. Nah, kemudian karena memang arahnya ke itu, mulailah masuk ke politik, termasuk sampai ke WHO. Jadi dia arahnya memang ke politik. Nah, makanya ketika Asosiasi Psikiatri Amerika mengeluarkan homoseksual di DSM-3, banyak lembaga yang baik berdasarkan agama maupun non agama, contohnya PAT waktu itu dan NARD itu dia tidak berdasarkan agama, itu menolak. Semestinya ilmu pengetahuan itu terbuka, nggak bisa ditutup seperti ini gitu. Akhirnya muncullah kayak semacam apa sih yang menolak tapi dengan cara yang baik gitu, dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya sampai saat ini. Jadi memang ya ini pertarungan politik gitulah. Nah, akhirnya sampai ya sekarang tapi dikeluarkan. Makanya teman-teman sekarang nggak menggunakan biologis, nggak menggunakan DSM, dia akan arahnya ke hak asasi manusia. Ini terserah gue dong seperti ini gitu. Tapi berarti dari yang semua kata-kata itu apa? Oh iya. Itu apa aja? Oh iya, jadi gender itu kan awalnya cuma berdasarkan jenis kelamin di psikologi yang lama. Jadi jenis kelamin cuma laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada yang berbeda nanti akan ditelusuri, akan ketemu tuh. Nah, kemudian muncul untuk perkembangan LGBT ini ada masukan bahwa gender itu juga perasaan. Misalnya nih, saya merasa saya ini perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Kemudian ekspresi. Kemudian identitas. Jadi ada beberapa. Nah, nanti akhirnya muncul istilah-istilah yang aneh-aneh. Contohnya aku non biner itu kan laki-laki perempuan. Aku non biner, aku lagi nggak jelas nih, bukan laki-laki, bukan perempuan. Nanti ada queer itu awalnya untuk menghina. Lu nggak jelas, queer itu nggak jelas. Nah, terus karena sering dipakai, akhirnya sekarang dipakai untuk istilah LGBT bagi orang yang belum menentukan mau jadi kemana nih. Masih Jadi galau masih gitu ya. galau nih, nggak jelas nih queer gitu. Kemudian muncul ada biseksual, transgender, transseksual, tambah bulat-bulat gitulah. Ya, saking banyaknya ya mending nggak usah dihafal, diketahui saja. Ya, akhirnya menjadi LGBT+. Iya. Karena kata G itu awalnya happy dari bahasa Inggris ya, dari UK. Nah, awalnya kan untuk gembira. Kenapa? Karena mereka sering dihina. Nggak apa-apa kok gue happy, hanya G. Nah, karena sering digunakan, akhirnya dia awalnya dari homofil, tergender,
akhirnya menggunakan kata ki. Awalnya ki ini dipakai semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan jijik, laki-laki mah nge-seks, kita kan bukan, kita cinta. Ambillah dari salah satu pulau di seputaran Sisilia ya, namanya Pulau Lesbos. Dulu sebelum sekian tahun sebelum Masehi ada penyanyi perempuan namanya Sappho, menyatakan rasa cintanya lewat syair-syairnya ke sesama jenis. Jadi di Lesbos itu dari lesbian jadi lesbian, terus muncul lagi. Nah sampai sekarang tambah banyak tapi kita bingung. Jadi karena gender itu bukan bukan cuma jenis kelamin. Nah itu tuh yang bikin. Jadi misalnya nih, saya melakukan seks sesama jenis, kemudian saya merasa diri saya perempuan, yaitu jadinya heteroseksual karena saya perempuan. Padahal Satunya kenyataannya sama-sama secara fisik laki-laki dan sama. laki-laki. Nah itu yang agak repot. Belum termasuk juga dengan kecenderungan beda usia, Iya, ya betul. dan anak itu beda Betul. lagi ya. Ya, nah nanti kalau di kita Ustadz sama Abang itu kita menggunakan psikologi yang lama. Jadi berdasarkan jenis kelamin, bukan gender yang sekarang. Karena kalau gender nanti susah, bingung mau jelasinnya gitu. Jadi akhirnya jadi LGBT plus Q sini ya gitulah. Makin Hampir sekitar panjang 20 ya, semakin panjang. Panjang. Nanti misalnya ada yang namanya Feris. Feris itu merasa aku tuh binatang. Oh. Iya, nanti coba lihat di Matt Walsh tadi ya. Diwawancara Ustadz. Kamu dia serigala. Terus ditanya sama Matt Walsh, "Kamu mau nggak ubah diri dari serigala?" Dia diam. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi tambah aneh-aneh sekarang. iya. Merasa dirinya jadi anjing dan sebagainya. Iya, 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 betul. Nah, Ustaz, pandangan Islam terhadap orang yang mempunyai orientasi yang berbeda lah dengan orang normal tuh itu gimana sih sebenarnya? Karena kalau saya ngeliatnya kan gini, gimana pun juga kan mereka tetap manusia ya, yang harus di-treat sebagai equal gitu, sebagai manusia juga, walaupun mereka mempunyai perilaku yang berbeda. Dan kalau misalnya kita tahu kan dari dulu, ini kan bukan baru ya, kayak di zaman Nabi Lut udah ada. Betul. Dan banyak lah kerajaan-kerajaan sebelumnya, kerajaan Romawi kan kegiatan-kegiatan kan juga banyak. Betul. Pandangan Islam tuh gimana sih? Iya, inilah kenapa Islam itu agama yang berbasis fitrah. Artinya kemanusiaan itu adalah paket lengkap, bukan sekedar fisik tapi juga tentang rasa, tentang emosi. Maka Islam mengatur tentang bagaimana lelaki itu menjalani perannya secara utuh. Bukan cuma punya kelamin namanya penis, tapi juga terkait juga dengan bagaimana dia menjalankan fungsinya. Makanya saya termasuk yang mengangkat isu LGBT bukan sekedar kekhawatiran lelaki menyimpang secara seksual, tapi lelaki yang tidak bertanggung jawab hari ini pun juga bentuk dari beloknya fitrah kelaki-lakian hari ini. Contoh, lelaki yang merasa bahwa dia memaksa istrinya bekerja dengan dalih bahwa kita sama lah gitu ya. Pada akhirnya dia nggak mau memberi nafkah, dalih lu kan udah punya uang lebih. Dari sisi syariat itu bagian dari penyimpangan yang sama. Jadi fitrah itu telah Allah tetapkan sebagaimana program software yang Allah berikan kepada setiap makhluk. Contoh, Allah berfirman misalnya satu ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawam bagi wanita karena Allah lebihkan di atas yang lainnya. Kata keqawaman itu yang Allah lebihkan, kata Imam Ar-Razi itu maknanya adalah al-qawam bil mauhibah, keqawaman yang terinstal. Jadi semua laki-laki itu semua waktu lahir membawa nilai keqawaman. Bukti keqawaman adalah menafkahi. Jadi isu tentang LGBT ini nanti juga berbelok lagi ke isu tentang laki-laki yang nggak mau nafkahi, laki-laki yang cuek, itu degradasi maskulinitas istilahnya. Jadi defisit atau degradasi maskulinitas itulah fenomena akhir zaman yang mengisyaratkan bahwa memang ada masalah di kelaki-lakian itu dari sisi seksualitas, bukan sekedar penyimpangan seksualnya. Sehingga kalau ditanya, ini sebenarnya isunya apa? Isunya tentang berbeloknya fitrah, rusaknya fitrah. Maka wajar kalau salah satu narasi yang kita kembangkan kepada setiap laki-laki, yuk kembali kepada fitrahmu. Fitrah kita mengembalikan fitrahnya, artinya menyukai sama jenis itu bukan fitrah. Dia adalah sesuatu yang rusak. Kalau ada yang berdalih, saya sering didalih, tapi saya merasa ini dari lahir, bawaan lahir. Saya selalu mengatakan tidak semua bawaan lahir itu fitrah. Contoh, ada orang kakinya itu 3 dari lahir. Maka kita nggak akan bilang itu fitrah, bukan. Dia adalah penyakit yang diperoleh waktu lahir.
Berarti apa yang lakukan? Sembuhkan. Ada orang yang maaf ya waktu lahir matanya juling atau matanya misalnya ada yang rapet atau nempel dengan boleh kalau dibilang dari lahir udah begini Pak Ustadz, berarti kita langsung punya sadar ini nggak normal. Jadi fitrah itu tentang kenormalan yang terjadi akibat kita mendasarinya dengan akal sehat kita. Kalau kita pakai akal sehat, LGBT itu nggak pastinya udah nggak normal. Ya sayangnya kan kita mencoba mencari pembenaran karena ada yang merasa dari kecil. Padahal tidak semua dari kecil itu normal. Dari kecil kakinya ada yang nempet, kaki dari kecil ada yang misalnya matanya mungkin ada. Itu kita akan bilang enggak normal. Enggak, kita sembuhin kok. Kita sembuhin itu artinya menganggap itu adalah bagian dari cara kita mengembalikan kembali kepada paket normalnya. Nah sehingga kalau ditanya ya kita ingin mengembalikan fitrahnya dan Allah katakan pengasuhan itu mengembalikan anak atau menjaga fitrahnya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrallati fatarana 'alaiha la tabdila lillah dzalika dinul qayyim. Menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang menetapkan manusia berdasarkan fitrah itu. Jadi kalau mau disimpulkan Islam itu kalau dipakai dengan benar diajari dengan benar, insya Allah menjadikan seseorang terjaga fitrahnya. Kalau pola asuhnya dididik dengan benar seperti itu. Tapi berarti kalau ngomongin dari lahir gitu, apakah berarti orang yang mempunyai perasaan seperti itu dari kecil itu memang dia mempunyai apa bawaan lahir Ya, atau kalau perasaan itu kan dia baru kenali kapan? Nggak mungkin dari lahir. Kalau perasaan itu dia kenali itu kan perasaan itu dibentuk hasil stimulan. Mhm. Kan kalau Allah katakan dalam surat ya, misalnya surat An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak tahu apa-apa. Berarti tidak ada pengetahuan di situ. Tidak ada namanya perasaan karena belum instal. Dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan perasaan. Afidah itu jamak dari kata fuad, sebagian ahli menyebut fuad itu dari kata tafaud, artinya suatu yang bergolak, itu perasaan. Jadi sejak kecil Allah berikan indera untuk merekam, satu pendengaran, dua penglihatan, tiga perasaan. Nah indera ini terkait dengan stimulan. Bagaimana dia bisa menyembuhkan dia laki-laki itu terperangkap perempuan? Jangan-jangan karena stimulasi yang diperolehnya. Contoh, maaf ya, ibu yang menolak karena dia pengen banget punya anak perempuan, misalnya ketika nimang-nimang, Indo, kamu cantik, nggak sadar ibunya melabel anak laki-lakinya kamu karena dia pengen punya anak perempuan. Tuh nanti cerita kasihnya tuh bisa kita dapat. Ibunya pengen anak perempuan tuh anak diperlakukan bak perempuan. Sehingga dia menerima dirinya saya ini perempuan karena mama saya memanggil saya Ndok, si gelis atau kalau ini loh aku kan laki-laki, mamanya pengen punya anak perempuan. Itu saja sudah memberi persepsi. Jadi kalau dibilang dari lahir gue ngerasa perempuan, nggak ada orang baru lahir karena ada kata Quran la ta'lamuna syai'a, nggak punya, dia nggak punya pengetahuan apa-apa. Hasil dari cara dia untuk merekam apa di luar itulah yang membuat dia merasa dirinya perempuan. Oke. Nah, kalau di lapangan sendiri di pengalaman Kasino, Iya. biasanya para orang-orang yang mempunyai orientasi yang berbeda ini mereka tuh kenapa asal-usulnya? Kalau secara ilmu pengetahuan ya ada 3 teori. Ada teori biologis dan kita menghormati ya. Yaitu tumbuh kembang manusia itu hanya dipengaruhi oleh faktor DNA, gen, hormon, makanan, minuman dan sebagainya. Ini ada penganutnya nih. Nah, cuma terakhir penelitian 2019 tidak ditemukan eh, orientasi seks yang menurun. Yang kedua, teori psikososial. Jadi dia menolak biologis. Jadi ya orang tua, lingkungan, masyarakat yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah yang ketiga, ini yang kami ambil, itu dua-duanya berpengaruh. Jadi ada faktor biologis, ada faktor psikologis. Cuma kami mengambil sub atau semacam kalau dalam Islam mazhab, bahwa yang perannya paling besar adalah faktor lingkungan, pendidikan, emosional. Contohnya nih, kita ada klien itu dia gangguan jantung pas lahir. Nah dia harus diobati sampai SMP, disuntik obat untuk menguatkan jantungnya. Nah qadarullahnya obat yang untuk menguatkan jantungnya itu membunuh hormon kelaki-lakian dia. Jadi dia dari bayi sampai SMP nggak punya hormon laki-laki. Tertarik sama jenis, jantungnya udah sembuh oleh Dr. Widiansyah, Ustadz tahu ya, itu yang menangani beliau,
diterapi hormon laki-laki dan bisa berubah. Nah seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi mungkin saling berhubungan tapi kita tidak tahu apa pasti sebabnya itu apa gitu. Tapi saling berhubungan. Contohnya ya kita belum bisa mengambil benang merahnya, cuma sebagian besar tadi ya tidak ada sosok ayah, ya, salah role model, Ya. kemudian Label. labelan, macam-macam perundungan. Jadi setiap orang tuh unik. Tapi memang minta maaf ya, secara sebagian besar dari latar belakang keluarga yang tidak ideal. Ya. Entah itu berpisah, orang tua laki-lakinya ada tapi tiada, seakan-akan tiada, ibunya bermasalah. Saya pernah menangani di Semarang itu ada ibunya tomboy, seperti laki-laki. Nah bayangkan anaknya tunggal perempuan, Iya. suaminya laki-laki, ibunya kayak laki-laki. Akhirnya dia maco. Iya. Nah ketemunya sama yang menye-menye. Iya. Jatuh cintanya kelas 2 SMP. Jadi ketika ada anak pindahnya menye-menye, dia berusaha melindungi, misalnya tolong dong aku nggak bisa, kamu kok nggak bisa. Nah mulai di situ tuh dia mulai jatuh cinta, nah hanya melakukan minta maaf oral seks seperti itu. Jadi mungkin saling terkait berhubungan relasi ya, tapi untuk menjadi sebab akibat itu sampai saat ini teorinya masih macam-macam. Misalnya nih katanya ada yang kalau disodomi nanti juga jadi pelaku sodomi, belum tentu. Teman saya pernah disodomi ya baik-baik saja karena mendapat terapi yang baik-baik saja. Nah seperti itu. Jadi saling saling berhubungan, tapi untuk menjadi sebab akibat itu harus ditelusuri dulu. Iya. Oke. Tapi kalau polanya yang biasanya pattern paling banyak ditemuin di setiap semuanya itu Nah apa sih? kalau yang sebagai kan jadi gini, hubungan seks apapun bentuknya, minta maaf ya kalau terlalu vulgar, itu ada batang ada lubang. Jadi ada yang sebagai laki-laki, ada yang sebagai perempuan, mau bentuknya apapun, mau termasuk dengan binatang, dengan benda-benda. Nah kalau yang laki-laki sebagai perempuannya itu kebanyakan karena memang salah role model ya, dia mengambil modal yang keliru, atau dipangkas ke laki-lakiannya oleh orang tuanya tanpa sadar. Misalnya nih anaknya cabi putih, nggak boleh main matahari entar gosong. Nah, itu kan laki-laki yang dipangkas kan gitu. Jadi pengasuhan yang keliru, entah itu disengaja atau tidak. Nah seperti itu. Jadi secara umum seperti itu yang nah kalau yang jadi gini, ada laki-laki tertarik sama jenis tapi sebagai laki-laki, sebagai topnya, bukan sebagai bottomnya. Itu biasanya tidak ada kelekatan dengan kedua orang tua, ambil informasi yang keliru. Nah, dari internet, dari stimulus teman-teman, ya akhirnya dia masuk ke seks bebas seperti itu. Jadi pada dasarnya karena lingkungan kedua orang tuanya. Kalau di dalam Islam kan orang tuanya lah yang menjadikan Fa'abawahu yuhawidani au nasri au yumajisani. Jadi redaksi hadis tentang anak itu terlahir dengan fitrah. Fitrah di sini ini yang perlu luruskan. Orang selalu mengartikan fitrah itu adalah gen. Enggak, fitrah itu nilai-nilai yang Allah yakini sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang baik, yang tidak Allah laknat. Maka kalau dia bilang, saya ini gen, saya pernah beradu orang memakai teori gen G ya. Walaupun hanya teori gen G kan sudah dibantah oleh George Rice dan Alan Sanders kan. Nah, dia selalu bilang ini genetik. Jadi kalaupun genetik itu ada, maka gen itu gen yang kita anggap sebagai gen yang rusak, alias harus disembuhkan. Tidak ada orang ketika digenkan dia adalah misalnya gen saya adalah saya membawa namanya virus atau membawa satu, maka secara normal harus disembuhkan. Jangan langsung dilabel bahwa itu adalah normal. Enggak, normal itu sesuatu yang dibatasi dengan jiwa kita merasa tenang, tidak ada label masyarakat, tidak bertentangan dengan syariat. Itulah disebut fitrah. Nah, fitrah itu Allah install kepada setiap bayi dari lahir. Nah, apa yang menyebabkan dia menyimpang? Fa'abawa, orang tuanya. Simbolnya dalam hadis ini yuhawidani, menjadi Yahudi, Nasrani itu Majusi. Maksud menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi bukan sekedar label tentang orang-orang yang dalam hal ini berpindah agama, karena maksudnya bukan itu, tapi memiliki sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Ketika berkeluar dari Islam, ya, yang Allah murkai diantaranya adalah berlaku pernikahan sesama jenis, berarti itu keluar dari Islam. Nah,
Artinya tidak sesuai dengan fitrah. Penyebabnya apa? Orang tua. Jadi orang tua dianggap faktor terbesar walaupun faktor lain banyak. Ya kan, kalau dalam hadis lain fitrah rusak itu sebenarnya kalau menurut hadis cuma dua, yaitu satu dari orang tua, satu dari bujukan setan. Kan dalam hadis riwayat Ahmad ketika Rasulullah bersabda tentang hadis qudsi, Allah berfirman, inni kullu khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku dalam keadaan lurus. Lurus dalam keadaan lurus itu artinya dia laki suka sama perempuan, perempuan laki. Wa ataniya syayatin, datanglah setan untuk merusaknya. Nah, setan itu bisa jadi dari setan jenis jin, setan jenis manusia. Setan jenis manusia tadi yang dibilang oleh Kasino, misalnya dia karena gak kelekatan sama orang tuanya, dapat akses internet, coba deh hubungan yang paling aman lu gak curigai adalah lewat lubang yang gak akan hamil. Sensasinya lebih besar, lebih nikmat, apalagi tambah pornografi, membuat imajinasi seksual kan makin tinggi. Nggak cuman puas kalau cuman masuk lewat lubang yang namanya Mrs. V itu udah biasa, coba yang lain. Itu banyak tuh, itu yang disebut wa'atannya syaitin itu dari situ. Jadi fitrah itu juga datang dari faktor selain pengasuhan juga dari lingkungan setan-setan di sekitar dia gitu, seperti itu. Oke, kalau saya pengen ngambil point of view dari orang yang misalnya sekarang dia sudah mempunyai perilaku yang menyimpang gitu ya. Kan istilahnya pas dia kecil dia tidak bisa memilih orang tuanya siapa. Betul. Dan dia nggak bisa memilih orang tuanya itu harus melakukan apa. Betul. Dan itu kan istilahnya ya itu berarti udah jadi takdirnya dia lah seperti itu. Nah pas dia sudah besar dia mempunyai perasaan seperti itu, berarti kan istilahnya dia akan merasa kayak kok Allah nggak adil banget sih. Kok gua mendapatkan orang tua yang seperti ini dan sekarang punya perasaan seperti ini. Nah itu sebagai misalnya ada orang yang mempunyai orientasi itu dan pengen berubah, itu view-nya gimana? Karena kan kalau misalnya dia kan nggak bisa memilih ya, Betul. itu kan biasanya jadi cobaannya dia kan. Takdir itu ada dua, ada takdir musayyar, takdir yang kita nggak punya hak pilih. Kita lahir dari ibu yang siapa, bapak siapa, dan itu kita tidak akan dihisap atas apa yang Allah tetapkan, dimana kita nggak punya pilih. Kita nggak ditanya kenapa ibumu seorang yang kasar, kenapa bapakmu nggak peduli, nggak ditanya. Tapi ada takdir mukhayyar, dimana kita punya hak pilih. Dimana punya hak pilih itulah kita memilih sesuatu dalam keadaan latar belakang masing-masing. Tentu bersyukur kalau ada orang bilang lahir dari keluarga baik-baik enak, dia bisa memilih. Kalau isunya cuma karena nggak adil karena LGBT, coba bayangkan bagaimana Ibrahim lahir dari bapak yang pembuat patung. Kalau dia mau memilih, kok Allah tega banget bapak buat patung, dia menggerakkan fitrahnya untuk mendapatkan yang namanya hidayah. Jadi bukan itu isunya. Kalau hanya karena itu Ikrimah bisa protes, kok kenapa bapak gua Abu Jahal? Jadi kita tidak bisa mengintervensi bagaimana bapak ibu kita keadaannya. Tapi kita tahu gara-gara bapak ibu kita punya dampak ini, maka terima saya terpengaruh bapak ibu kita. Maka berjuangnya kita untuk melawan apa yang sejatinya bertentangan fitrah itu pahalanya besar. Makanya saya selalu katakan orang yang dia bersungguh-sungguh menuntaskan isu-isu masa lalunya, yang dia berdamai itu pahalanya besar banget. Kata Nabi, innal izomal jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Jadi kalau dia bilang yang paling penting adalah jangan membenarkan sesuatu yang sejatinya itu bertentangan dengan Islam. Ya, ada yang bilang gini, ini bukan sekedar isu LGBT. Ya bapak gua begini, ibu begini, wajar dong gua. Ibu gua pelacur. Bapak gue tukang mabok, jadi wajar dong gue kalau gue begini. Enggak, lu gak wajar. Lu diberikan akal untuk mengetahui bahwa itu terlarang. Bapak ibu lu gak mengajarkan. Tapi kan ada wadah di masyarakat untuk lu belajar. Nah berjuanglah. Allah tidak melihat kita untuk harus menuju ke sana. Perjalanan menuju ke sana itu prosesnya. Makanya itu yang saya katakan. Ketika bahas LGBT, saya selalu katakan LGBT itu ada dua kategori. Ada LGBT ideologis, ada LGBT tragis. Saya katakan kenapa LGBT ideologis, LGBT yang justru membenarkan apa yang dia alami untuk dia pasarkan, bahkan dia menjadikan itu value. Biasanya kalau kayak gini dia udah menjadi ideolog, bahkan memusuhi agama. Gara-gara agama gua nggak bisa lagi memuaskan syahwat gua sebagai sebuah jenis, maka dia memerangi. Yang kayak ginilah yang kita fight untuk kita
against melawan dia. Tapi ada LGBT tragis yang dia tahu sebenarnya, ya gimana saya tahu tapi gimana. Nah disitulah kita berempati. Yuk Sinyo menawarkan, ya silakan konseling sama kami itu kita menganggapnya LGBT tragis. Dia sadar dia nggak kuasa. Itu seperti orang yang sakau dengan narkoba, sakau dengan ini, dia jangan malah menganggap narkoba itu legal, halal. Itu yang diperangi. Tapi kalau udah menyadari gua butuh bantuan, gua butuh rehab, maka rehabilitasinya datanglah ke profesional. Seperti itu. Jadi perasaannya itu bukan yang dosa ya, Iya, tapi perasaan tidak sebagian ulama menghukumi perasaan itu tidak dihisab. Hadisunaps namanya. Iya, Kalau iya. bisikan. Iya, dia Actionnya. dibisikan, dia tindakan. Contoh gini, ada orang punya niat jahat, dia tidak tidak menunjukkannya. Makanya ketika dia tidak punya, jadi gini, memang para ulama berpendapat, apa perasaan itu dihisab atau tidak? Perasaan yang dia mengendap dalam hati dan dia benarkan, dia bisa dihisab. Itu sebenarnya afdidah. Dalilnya surat Al-Isra. Ya, kullu sam'a wal absar wa kullu sam'a wal absar wal afidah Allah akan memberi pertanggungjawabannya. Afan, saya lupa redaksi yang benarnya. Quran mengatakan gitu. Kullu ulaika kana anhu mas'ulun. Ya, maaf tadi saya ulangi. Jadi sesungguhnya pendengar, penglihatan dan afidah, setiap mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya afidah ini termasuk perasaan. Nah, para ulama mengatakan perasaan bagaimana? Perasaan yang dibenarkan untuk dia berikan jalan. Misalnya gini, gua suka sama jenis, ya itu benar. Dia membenarkan itu. Ada misalnya gini, gua pengen orang dan gua layak, itu perasaan. Dia membenarkan perasaan itu, maka itu dia akan dihisab. Tapi gini, gua pengen tapi janganlah, tapi gua nggak bisa nolak, gua nggak bisa, tapi gimana, gua pengen banget. Dia menolak itu walaupun perasaan ada, dia tidak dihisab. Jadi itu yang membedakannya. Jadi yang disebut bisikan perasaan itu, maka kita punya pilihan. Kalau mengaplikasikannya lewat lisan membenarkan, dihisab. Apalagi bertindak, nah itu dihisab. Jadi kalau ada yang bilang bahwa saya merasa suka sama jenis, ya sudah, kamu tahu nggak itu salah, ya sudah, berarti kamu jangan membenarkan itu. Yuk kita lawan. Apalagi saya lakukan. Tapi kalau dia bilang wajar kan Ustadz suka sama jenis, menurut saya itu wajar, itu yang dihisab. Oke. Jadi itu yang disebut afidah, itu perasaan yang menetap, yang dibenarkan. Oke. Ya. Nah, dari pengalaman konseling itu, mereka itu sebenarnya apakah pas mau berubah ini, apakah mereka ada dorongan dari luar atau memang dia dari sendiri tuh tahu kalau misalnya ini gue lakuin salah nih kayaknya nih, Iya, gue harus berubah. sebagian besar yang datang ke kami ya, itu hampir 90% ke atas itu keinginan sendiri. Maksudnya memang ada niat untuk berubah. Ada sedikit karena terpaksa, dan itu minta maaf biasanya gagal untuk terus konseling sama kita. Misalnya ketahuan nih sama istrinya atau pasangannya lah, atau misalnya ketahuan ayah bundanya, kan dibawa ke kita, tapi kan terpaksa. Iya. Bukan karena keinginan dirinya sendiri. Makanya kita nggak memaksa. Itu awal-awal kita buka lewat sistem ya, tahun 2016 itu KTP belum diwajibkan, rata-rata setahun kita dapat 100. Begitu KTP diwajibkan, rata-rata setahun 30-an, 20 gitu, karena takut ketahuan dan sebagainya. Tapi karena memang kenapa kita mewajibkan KTP, karena itu untuk data, sehingga nanti kita head to head sama yang pro, kita ada loh datanya seperti ini. Jadi memang sebagian besar atas keinginan sendiri kalau di kita ya. Tapi itu tadi dengar ada yang ketahuan sama istrinya, berarti sebenarnya ada juga yang punya istri tapi Iya. menyimpang Iya. gitu. Seksual. Ini kalau di kita namanya lavender ya, Iya, pernikahan lavender. Jadi untuk marriage. nutupin Oke, ya. lavender marriage. Ada yang memang coba-coba, misalnya aku pengen mencoba, moga-moga berhasil, ternyata gagal misalnya. Ada yang memang untuk menutupi. Coba-coba maksudnya coba-coba menjadi menyimpang atau Bukan, saya dia homoseksual, terus pengen Pengen menikah, normal. pengen heteroseksual, menikah dengan perempuan. Tapi coba-coba, berani nggak berani dicoba aja gitu. Terus kadang gagal karena nggak tahu teknisnya. Ada yang memang untuk menutupi. Saya punya klien itu sampai ada yang 4 tahun masih perawan, 8 tahun masih perawan, bayangkan. Jadi memang untuk menutupi si dianya gitu. 8 tahun menikah gitu. Iya, 8 tahun menikah masih perawan. Kasihan ya. Tidak dinikahkan oleh suaminya. Tidak ya? diapa-apakan sama suami. Iya. Padahal nanti cerita sedih saya. Nah makanya
memang modelnya macam-macam nih Bang. Ada yang dia heteroseksual kemudian jadi biseksual karena misalkan jauh dari istri, kemudian coba-coba sama laki-laki, di beberapa aparat kejadian seperti itu, akhirnya jadi biseksual karena kebiasaan. Jadi macam-macam kenapa dia menikah itu ada yang karena menutupi, ada yang coba-coba. Tapi saya pernah mendengar beberapa cerita orang yang sebenarnya laki-laki normal, akhirnya dia bisa dirubah gitu sama Iya sama itu waktu itu si ininya. siapa pendiri si ketua Arus Pelangi ya Iya. bilang waktu diwawancari Maja Hidayat itu loh, aku bisa membuat bapak 5 menit jadi gay kan gitu. Karena memang kalau di laki-laki kan minta maaf ya kantung calon anaknya. Jadi tiap 3 hari penuh, nah itu tuh ya makanya kejahatan seksual banyak di laki-laki. Nah ketika minta maaf istri tidak bisa melayani dengan baik atau bosan karena sifat di laki-laki itu membosankan ya kadang. Akhirnya dia cari yang lain tuh, cari ganti-ganti termasuk ke sesama jenis. Jadi banyak terjadi di laki-laki. Tadi ada yang coba-coba, ada yang karena uang. Saya punya klien, dia laki-laki kalau di kalangan kaum disebut bir. Gagah perkasa, rambutnya banyak kayak Ustadz ini ya. Bahaya. Bayan ya. Itu dia awalnya minta maaf, diminta melakukan lewat mulut ya. Awalnya jijik, nggak mau gitu. Dia sudah punya istri, sudah punya anak. Kemudian melakukan dapat ekonomi. Dan minta maaf melakukannya di hotel bintang 5 karena dia kalangan elit gitu ya. Sampai akhirnya ditawari salah satu makeup artis terkenal itu kalau mau jadi pasangan tetapnya dikasih 1 miliar. Bayangkan 1 miliar membuang calon anak dibayar gitu. Kalau zamannya saya dulu kan minta maaf kalau mau zina kan kita harus bayar, aktif, cari tempatnya. Sekarang dibalik gitu. Saya punya klien dia ambil S2 di Bandung, anak istrinya tinggal di Jakarta, qadarulahnya kehabisan uang. Nah dia buka jasa sleep call. Sleep call tuh nemenin tidur, bisa lewat WhatsApp, bisa telepon atau di cafe. Bukan tidur di ranjang ya, tapi nunggu sampai ngantuk. Dibayar berapa? 500.000. Di luar transport dan akomodasi. Nah dia pilih yang laki-laki. Kenapa? Kalau dengan perempuan dikira selingkuh. Pas ketemu, Bang, kamu mau nggak aku lewat mulut tambah 200.000? Kalau kamu lewat bagian belakang aku mau ngefak seperti itu tambah 300.000, 1 juta tiap malam. UMR berapa? Itu bayangkan buang calon anak 25 hari 25 juta. Itu serem gitu. Jadi ekonomi sekarang. Nah itu akan lihat dari data HIV yang terus meningkat. Di Bekasi kemarin 1000% ya Ustaz ya. 10%, Klaten 100%, luar biasa. Jadi LSL, lelaki seks dengan lelaki. Jadi bukan cuma itu hubungannya saja, tapi sekarang udah masuk ke ekonomi. Termasuk maraknya gay hunter kan. Iya, jadi gay hunter. Apa itu? Gay hunter itu mengenalkan prosesi didit gitu ya ke ya sesama jenis, itu mengenalkan dia supaya ternyata enak ya, nikmat ya gitu, seperti itu. Tapi kalau bagi para orang tua yang kira-kira dia melihat anaknya nih punya tendensi nih, kok kayaknya anak saya ada yang aneh nih gitu ya, bibit-bibit. Nah itu apa yang harus mereka lakukan? Sebaiknya segera dikonsultasikan, karena memang nggak bisa cuma salah satu pihak saja, misalnya anaknya saja atau orang tuanya, dikonsultasikan supaya nanti bekerja sama. Itu semakin dini semakin bagus. Misalnya ya kalau tesis saya kan gender non-conformity, jadi laki-laki yang mirip perempuan itu harus segera diedukasi. Misalnya nih main boneka boleh, cuma main bonekanya kalau misalnya nih saya laki-laki, anak laki-laki terus ayo mama susuin, nah itu karakternya udah harusnya diluruskan tuh. Warna bebas, dia unisex, cuma kalau misalnya nih anak laki-laki milih warna pink, dijelaskan dengan baik-baik dengan cara yang asan. Sebagian perempuan banyak suka warna pink, nanti kalau abang dibilang ini kayak perempuan, nah seperti itu. Jadi cara edukasi yang ahsan. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan segera. Kalau melihat jangan diabaikan, karena banyak kejadian klien saya orang tuanya abai, akhirnya ya sudah wassalam. Tapi tanda-tanda apa aja yang orang tua tuh udah mestikan kok kayaknya ini aneh nih gitu kan? Kadang-kadang misalnya kayak dia punya saudaranya, sepupunya misalnya perempuan semua, jadi maksudnya wajar misalnya dia tiba-tiba suka warna pink. Misalnya ya, apa bukan milestone ya, apa kira-kira
tahap apa yang orang tua udah harusnya tuh sangat concern? Ya, yang pertama sesuai dengan kultur di mana dia tinggal. Karena kan kultur beda-beda ya. Misalnya kalau di Irlandia polisi pakai rok gitu. Jadi kita lihat dulu nih kultur di Indonesia. Oh, laki-laki itu seperti ini, perempuan seperti ini. Ya itu diikutin. Itu standar normalnya. Nah, ketika ada pola yang berbeda, segera konsultasi. Misalnya, kok biasanya anak laki-laki suka sepak bola, suka ini malah ngadem di kamar, apa, nah itu harus segera dikonsultasikan. Jadi ketika ada pola yang unusual, yang berbeda, segera konsultasikan. Apapun itu bentuknya. Ini bukan hanya LGBT ya, tapi apapun yang bentuknya agak berbeda, segera konsultasikan. Karena bisa jadi itu ada something wrong di situ. Jadi kira-kira apapun itu yang berbeda menurut norma masing-masing, ini kok berbeda ya, segera aja konsultasikan, jangan ragu-ragu. Sekarang psikolog banyak ya, jadi segera aja konsultasi, boleh ke ustadz atau ke ahlinya psikolog, psikiater dan sebagainya. Nah, kalau menurut Ustadz pandangannya gimana? Bagaimana kalau misalnya orang tua udah mendeteksi ada keanehan di anak? Iya, pertama definisi keanehan itu harus merujuk kepada apa yang ada di dalam nilai-nilai fitrah yang Allah ajarkan dalam Islam. Karena kalau cuma berdasarkan, kok saya sedikit beda, kalau berdasarkan lingkungan mereka bisa berlindung di balik bisa tuh di Irlandia pakai rok gitu ya. Tapi kita berbicara tentang beberapa value. Misalnya gini, lelaki main boneka. Boneka itu bentuk dari cara dia melakukan role model. Kalau dari model baik boneka dia sambil bilang gini, aku boncengin ya, aku kan tukang ojek, kamu naik itu, berarti beda kan, dia memposisikan bukan nenen. Atau gini, boneka tenang, kalau ada penjahat abang lindungin. Jadi dia memposisikan bonekanya sebagai adik. Atau misalnya dia memposisikannya adalah sebagai seorang, misalnya boneka ini adalah anak perempuannya diajak jalan. Nanti papa beliin ini ya, jadi dia sebagai papa. Itu boleh dalam Islam. Makanya dalam beberapa literatur Islam itu yang kita kenalkan ke anak itu tentang apa fitrah kelaki-lakian yang harusnya timbul. Kan ada 7 tuh kalau dibahas panjang. Misalnya gini, laki-laki itu disebut rojulun dalam Islam. Rojulun itu dikata rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Kenapa laki-laki disamakan kaki? Karena kaki itu udah fungsinya bergerak. Makanya kenapa fitrahnya laki-laki itu bergerak. Mulai dari sperma yang bergerak pada saat telur, maka dia menyamperi. Adam ketika pisah sama Hawa, Adam bergerak mencari Hawa. Makanya lelaki mager itu secara prinsip fitrah itu nggak sesuai. Kok lelaki nunggu, lelaki pasif, laki cuma di rumah, lelaki nggak mau bergerak, malas abun di rumah aja. Itulah kenapa lelaki itu nanti identik dengan dunia berpetualang, dunia jarang di rumah. Lelaki itu makhluk luar gitu. Ini terkait dengan fitrah yang lurus. Maka seksualitas itu adalah tentang fitrah yang lurus sesuai dengan apa yang dia diinstal Allah ke dalam diri dia. Itu kenapa laki-laki disebut rojulun. Ya, makanya perintah laki-laki beda dalam Islam, perintah dengan perempuan. Kalau perempuan waqarna fi buyutikunna, staylah kamu di rumahmu. Kalau laki-laki fantashiru fil ard, bersegerlah kamu di muka bumi. Jadi bukan sekadar kok anak saya main boneka. Bahkan ketika tadi disebutkan kok anak laki-laki mager, itu dari sisi syariat aja ada yang pertanyakan. Karena nanti ketika dia tumbuh jadi suami, dia akan bingung istrinya tuh. Istrinya lebih banyak yang bergerak, berdalih the power of emak-emak. Ini kan sesuatu yang menyindir kelaki-lakian kita hari ini harusnya gitu ya. Kenapa justru kekuatan itu di emak-emak, seolah-olah menyindir laki-laki udah nggak bisa lagi diandelin. Poin di situlah kenapa kita akhirnya menyadari itu satu sisi. Misal laki-laki dalam Quran disebut dzakarun. Dzakarun itu dikata dzakara dzikru, artinya berpikir. Maka laki-laki disebut makhluk logika, perempuan itu makhluk al-uns. Uns itu makhluk perasaan. Sehingga laki-laki itu identik dengan berpikir. Disitulah kenapa laki-laki nggak mudah baper. Laki-laki kok baper banget ya, apa-apa tersinggung apa-apa. Berarti sisi perasaan dominan. Laki-laki disebut dzakarun, berani mengambil keputusan. Sehingga disitulah dia, maaf ya, ketika dia sudah berani apa-apa, terserah. Dari sisi ilmu fitrah laki-lakian itu sudah berbelok.
Jadi bukan tentang seksualitas. Kalau laki-laki ngomongnya apa-apa terserah, apa terserah. Kamu kelak akan memutuskan. Makanya maaf kalau bercandaan saya, terserah itu otoritas perempuan. Ya, perempuan itu apa? Ya terserah kamu. Ya memang perempuan itu makhluk yang dia menyerahkannya itu ke orang, terserah. Itu naluriah perempuan. Laki-laki terlalu ngomong terserah, berarti itu satu tandanya. Jadi indikatornya itu bukan sekedar bersama boneka, bersama warna. Kalau kita lebih kepada sifat kelaki-lakian yang diinstal oleh Allah dalam jiwa dia. Zakarun, ra'in, melayani, koam, bahkan disebut rojulun muharrik adalah rojulun kawiyun amin. Laki-laki itu harusnya bisa menanggung beban. Makanya lelaki sejati itu siap menanggung beban. Challenge-nya kuat, adrenalin dia tertantang. Aku aja bun, tapi kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya laki-laki itu bukan berpindah dari zona aman ke zona tidak nyaman. Bukan. Saya mengkritisi kalimat ini. Yang benar dari zona nyaman ke zona tantangan. Karena bagi laki-laki tantangan itu juga nyaman. Iya, tantangannya nyaman. Explore. Iya, explore karena nyaman. Jadi bukan gini, laki-laki itu harus keluar. Manusia itu memang mencari kenyamanan, tapi kenyamanan laki-laki itu justru ketika dia nanjak gunung. Itu kan menurut orang itu ngapain sih nanjak gunung? Nanjak gunung itu kan pegel, kemudian makannya juga susah, pegel. Tapi bagi laki-laki itu challenge, tantangan. Dan tantangan bagi laki-laki adalah adrenalin terbuka, itu nyaman. Jadi sebenarnya laki-laki berpindah dari zona stabil, makanya saya bilang bukan zona nyaman tidak nyaman, tapi zona stabil ke zona tantangan. Oke. Stability zone kepada challenge zone. Itu laki-laki seperti itu. Oke. Nah, kan kita kan sekarang sering banget ngelihat kalau misalnya di film-film lah, di YouTube lah, bahkan film-film anak kecil gitu ya, Iya. ada unsur-unsur LGBT-nya lah ya. Nah itu gimana cara kita menjelaskan ya kadang-kadang ke anak kita, apalagi yang masih kecil kalau misalnya udah terlanjur ngelihat. Ya, itu malah yang mempelopori itu Jepang. Masih ingat nggak dengan Sailor Moon? Sailor Moon itu kan pasangan yang Neptunus sama ini kan pasangan sama jenis tuh, dia lesbian. Jadi Oh itu pasangan ya? Saya iya, kira nggak yang sadar kuning malah. sama yang hijau itu kan pasangan sama jenis tuh. Jadi Jepang tuh malah pionir tuh. Oke. Oh, gitu. Karena memang minta maaf ya, seperti itu di Jepang tuh ya dianggap ya biasa aja gitu. Jadi memang sudah banyak sejak dulu sebetulnya, cuma kayak tutupi gitu. Nah sekarang modelnya lebih terbuka, ada di Disney ya, macam-macam lah. Dan kecenderungannya itu orang akan menerima karena contohnya ya misalnya kayak perempuan tahun 90-an tuh kan kalau di film-film produksi itu kan kayak Jasmine masih mbak-mbak kan. Terus Sleeping Beauty. Terus Beauty and the Beast kan mbaknya masih yang feminim gitu. Sekarang Tagline, terus Black Widow, Mulan itu kan yang perempuan. Jadi bukan cuma LGBT-nya, jadi kulturnya pun sudah mulai diusahakan untuk mulai diterima gitu, bahwa oh perempuan tuh yang macho nih, yang oke nih gitu. Terus laki-laki pun ya macam-macam ya, bukan jadi di fashion misalnya di beberapa film tuh laki-laki ya pakai ya nggak apa-apa kita pakai hak tinggi apa sih sepatu tinggi gitu ya dan sebagainya. Nah bagaimana kalau udah terlanjur dijelaskan baik-baik ya. Jadi kalau tadi saya bukannya berbeda dengan Ustadz ya, tadi saya karena saya pikir saya dari ilmu psikologinya, Ustadz dari agama, jadi saya tadi menjelaskan secara ilmu psikologisnya saja. Nah kalau secara psikologis kalau udah terlanjur nih, maka kita terima dulu. Kan kita mau marah, mau benci, mau apa dipukuli juga percuma. Udah terlanjur kan, diterima dulu, dijelaskan baik-baik. Nah itu namanya imunitas. Betul. Jadi ketika ada keliru atau salah, ditemani, diarahkan dengan cara yang ahsan. Ini saya gambarkan kalau secara psikologis ya. Ini misalnya bangunan 5 tingkat nih. Ini kita sedang seminar di lantai 5. Tiba-tiba gempa, saya yakin secara insting akan lari sendiri-sendiri. Nggak mungkin kan, ayo Ustadz Bendi keluar duluan, kita rela diinjak-injak, enggak. Nah instingnya seperti itu. Ketika misalnya saya main game, terus 15 menit lagi adzan. Saya pukuli, saya marahi anak, 15 menit adzan. Yang ditangkap bukan masalah adzannya, bapakku jahat. Iya. Kalau ini saya kasih kue, saya kasih tap diusap kepalanya, 15 menit lagi adzan ya. Adzan masih main, cuma ayahku baik. Nah sama, jadi
ketika udah terlanjur diberitahu baik-baik, ini namanya misalnya ya minta maaf drag queen atau LGBT atau apa. Nah ini nih dampaknya seperti ini, diberi gambaran, diberi model akan seperti ini. Nah jadi masalah saat ini diberi panggung. Jadi saya menemukan klien Ustadz, aku pengen seperti A, gitu. Saya kan nggak sebutkan nama ya, misalnya karena apa, kaya raya. Iya. Penyanyi dangdut bla 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 seperti itu. Nah itu tuh yang jadi masalah. Jadi agak repot. Kita bisa menjelaskan, tapi ketika dia melihat, ternyata seperti itu jadi kaya raya lah, Iya. berarti dapat uang banyak ya akhirnya agak sedikit repot di situ sih. Tapi selama tadi lekat dengan kita bestinya anak-anak, insya Allah akan mengikuti kita. Ya. Itu namanya kultur atau budaya. Oke, tapi berarti membentengi fitrahnya itu kalau misalnya anak itu gimana ya? Karena kan kita kadang-kadang nggak bisa mengontrol apa yang dia lihat. Iya, makanya kan dalam teori pengasuhan tuh ada lapisan-lapisan penjagaan fitrah. Mulai dari membangun koneksi kepada Allah. Karena kan semua orang yang mengalami frustasi hidup, depresi itu kan akarnya disconnection. Disconnection itu ketika sudah tidak terkoneksi, menyesali hidup, hidup tidak bermakna. Ya, bukunya Johanneri itu kan mengisyaratkan bahwa sebagian besar orang depresi memilih jalan hidup yang brutal sampai memilih jalan menyimpang seksual itu karena dia disconnect, lost connection bahkan kepada alam. Ya walaupun tidak disinggung di situ ya karena dia mungkin bukan seorang muslim, dia mengabaikan nilai spiritual. Makanya pondasi pertama itu adalah bagaimana di umur 0 sampai 7 tahun koneksi kepada Allah itu harus digambarkan dengan Allah yang menamai dirinya. Kelemahan kita kan gini, ini bagus nih Kak Sinyo mengingatkan kita tentang kita ini punya sesuatu yang baik tapi marketingnya buruk. Allah itu ingin dikenalkan namanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuman kita menjadi marketing yang buruk atas Allah Ar-Rahman Ar-Rahim karena wajah orang tua itu kan mewakili ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Yang terjadi apa? Kita 0 sampai 7 lupa untuk menginstalasi Allah yang mengontrol dia dengan sayangnya itu dengan kalimat Allah marah, Allah marah. Maka di benak anak Allah itu jahat. Allah itu murka, al-mutasyadid, al-muntaqim. Ya, bahkan ada yang lebih kasar lagi, bahkan ya lebih banyak neraka kamu. Maka bukan begitu Islam. Islam itu kan Allah ingin namanya yang pertama kali itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Nabi disebutkan surah Al-Furqan 56 wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira baru peringatan. Jadi peringatan itu bagian dari hak anak, tapi mulai dengan kegembiraan. Ada koneksi dulu sebelum mengkoreksi, kan gitu maksudnya. Connection before correction. Jadi Islam itu mengajarkan itu. Jadi kalau anak misalnya mengalami penyimpangan, kita ngeliat macam-macam, kita juga jangan langsung berpikir, jangan-jangan karena kan gini, bisa jadi dia sebenarnya nggak tahu aja kalau itu adalah menyimpang. Bisa jadi dia hanya koleksi anime, manga gitu, dia hanya taunya ya ini seru aja, seru. Dia nggak tahu di situ ada misi mengubah persepsi. Tapi dia nggak tahu. Nah, pentingnya ada koneksi untuk kita ngajak ngobrol, untuk bicara. Dari situ kita tahu ya. Karena kalau sekarang kita lihat, saya tertarik tuh dengan teorinya Kak Sinyo tentang ada neo-ekonomi. Karena memang sejarahnya dari mulai zaman Nabi Lut itu sudah ada. Tahu nggak? Istrinya Nabi Lut yang disebut sebagian ulama namanya Wali'ah ya. Jadi Wali'ah ini istrinya Nabi Lut itu kan justru adalah yang justru mendukung LGBT, bukan menjadi bagian dari kaum tersebut. Dia penyuka lawan jenis, artinya istrinya. Tapi caranya apa? Dia dibujuk dalam beberapa tafsir oleh penyihir zaman itu untuk menjadi agen informasi. Kamu mau nggak? Kan hidup sama Nabi Lut itu sengsara, miskin. Memang kalau Allah takdirkan Nabi Lut itu bukan orang kaya, miskin. Kamu saya kasih beberapa keping emas, tapi kamu jadi agen informasi kami. Jadi LGBT di masa itu sudah menghasilkan kekayaan, disitulah ada tawaran. Jadi agen informasi, kamu dapat uang. Jadi tugasnya dari istrinya Nabi Lut apa? Cuman informan. Tanpa sadar dia mendukung itu.
Jadi kalau ditanya zaman dulu aja keuntungan material dari istri Nabi Lut itu udah didapetin. Cuma jadi agen informan doang. Saya sih membencinya. Tapi dengan saya jadi marketingnya atau minimal jadi ya saluran informasinya untuk memberitahu di Nabi Lut tuh kedatangan malaikat yang memberitahu gini. Mereka udah mempersiapkan diri itu. Karena ada mata-mata. Jadi ada orang yang sekarang mempropagandakan untuk mendukung ini. Karena ada cuannya. Kalau nggak ada cuannya ngapain? Mengalir dolar sampai jauh kan gitu kata orang. Iya, kalau yang pro itu ya kalau mengadakan acara beda jauh sama kita. Hotel bintang 4, 5, Iya. terus goodie bag, dapat uang saku, bahkan beberapa yang mahasiswa kalau mengambil yang pro itu dapat bantuan. Iya. Sebaliknya dengan kita, gitu. Iya, Sampai ke daerah-daerah kita nggak ada bingung. biaya. Kasino kadang-kadang saya kemarin aja waktu diundang di Aceh itu pontang-panting itu untuk bisa berangkat tiketnya ke sana. Ongkos seadanya. Ya udah memang kita harus lakukan itu karena beda. Beda ini. Jadi kalau dibilang ada teori baru neo-ekonomi saya sepakat karena sejarahnya dulu memang keuntungan ekonomi didapatkan dengan adanya ya mazhab baru dalam tanda kutip, mazhab kemaksiatan baru kan. Karena kemaksiatan itu selalu launching produk loh. Iya, Seks bebas, launching produknya kondom. iya. Disitulah akhirnya susahnya manusia seks bebas karena sponsornya adalah kondom. Karena akhirnya bilang apa? Pakailah ini supaya tidak terjadi HIV/AIDS. Padahal perilakunya kita tentang, jadi solusinya adalah pakai ini supaya HIV. Jadi HIV/AIDS itu kan adalah hukuman kepada pelaku zina yang Allah berikan. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai zina. Yang mereka lakukan adalah virus yang mereka pikirkan, makanya pakailah sarung pengaman itulah. Padahal kan itulah yang membedakan karena ada industri di situ. Oke. Ini kalau kita ngomongin kayak balik ke fitrah, harus ada ajaran agama segala macam. Kenapa banyak sekali kasus-kasus di tempat-tempat religius gitu ya, bahkan pesantren itu ada kekerasan seksual dan kekerasan seksualnya bisa jadi LGBT juga gitu. Iya, itulah saya bilang bahwa tidak semua lembaga Islam menjalankan apa itu Islam. Tidak semua negara Islam menjalankan apa itu Islam. Jadi membedakan Muslim dan Islam. Muslim itu pelakunya. Dan dia tidak mewakili gambaran Islam. Contoh, lembaga Islam tapi membiarkan terjadinya mandi bareng. Karena merasa apa sih, itu kan barangnya juga sama. Mandi bareng itu hadisnya jelas. La yanzur rajul la auratil rajul la tanzurul mar'atu la auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh ngelihat aurat laki-laki. Perempuan nggak boleh ngelihat aurat perempuan. Tapi di boarding yang mengatasnamakan agama, ini bukan yang Islam ya, atas nama yang lain, mandi bareng dianggap apa malu sih, biar cepet lah, biar praktis mandi bareng. Nah itu sudah menyelesaikan. Jadi Nabi aja sudah ngasih tahu ini bibit-bibitnya sudah dari zaman dulu. Tapi kan kita mengatasnamakan apa sih kan sama laki-laki gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidur satu selimut. Itulah kenapa tidur satu selimut itu di budaya itu bahkan kita menganggap biasa aja kan. Ya, yang berikutnya mulailah tadi kecenderungan-kecenderungan yang misalnya ada bab fikih tentang bagaimana tidak boleh bersalaman dengan amrod. Tahu amrod? Laki-laki yang cantik kalau bahasa dalam fikih, yaitu laki-laki nggak punya bulu. Ya kalau saya ini nggak disebut amrod. Ya lelaki yang pokoknya kalau Mulus lagi. mulus gitu ya, Kayak perempuan cabi gitu, gitu ya, belum mata lentik gitu. Itu dia laki-laki, tapi nggak boleh kita berduaan sama dia. Itu ada bab fikihnya karena Islam punya kaidahnya. Darul fasid muqaddamun ala jalbil masalah, mencegah kerusakan. Tapi kan ada yang bilang, alah sesama laki-laki ini. Tapi enggak. Disitulah pengaruh setan. Makanya sejarah awal LGBT itu sebagian kalau kita lihat di zaman Nabi Lut beberapa tafsir termasuk adalah adanya laki-laki yang menyukai amrod tadi. Jadi kita itu makanya mengkaji apa yang Allah perintahkan itu tidak mungkin Allah dalam ini jahat kepada kita, tapi karena melakukan prevensi. Jadi kalau ditanya kenapa ada lembaga Islam, ya satu karena tadi budayanya tidak mengakomodir syariat, ya ditambah lagi maaf ada ya
oknum-oknum yang dia sudah bawa penyakit, yang kita tahu dia punya isu fatherhoodless, dia nggak punya figur ayah, ya. Kalau saya dulu, kalau Kak Sinyo kan sekarang masih menjalani sebagai konselor ya. Kalau saya udah meninggalkan dunia itu tuh, karena saya, tapi saya dulu pernah nangani kasus misalnya seorang yang nggak punya father ayah karena ayah wafat, dia di pesantren itu dia bisa dikenali, didetek karena kan maaf ya, Kak Sinyo bisa jelaskan, hampir semua G itu kan punya GEDAR. Hmm. G-radar, dia bisa ngelihat, nah gitu. Dan dia bisa dengan pintarnya langsung melakukan upaya untuk berdekatan dengan dalih bapak ke anak, ya, ya kasusnya adalah yang kita tahu di sebuah pesantren ya, sebagai bapak ke anak, akhirnya terjadilah hal-hal yang terlarang dan si anak ini dia taunya dia adalah sosok ayah yang menyayangi, pada melakukan upaya pelecehan. Nah, itu virus-virus yang harus kita lihat secara menyeluruh. Sehingga kalau mengatasinya kenapa ada lembaga, ini bukan tentang pesantren, ini semua lembaga ada, mau di pesantren, di sekolah, di lembaga agama seperti Iya. Kristen ada juga. Cuman kayak sayangnya kenapa di blok Islam ya, karena Islam banyak pesantrennya, ya kan sesuatu yang banyak dari sisi persentase ya bisa jadi menyimpulkan itu. Padahal sebenarnya isunya tentang memang fitrah yang menyimpang seperti itu. Tadi terkait poin nomor 1 terkait mandi bareng itu Ustaz ya. Jadi sebenarnya orang tua tuh kapan nggak boleh mandi bareng lagi dengan anaknya? Iya, pertama ketika anak sudah mulai bicara, seharusnya orang tua tidak, sebenarnya gini, dari awal pun sebenarnya menanamkan rasa malu itu penting. Rasa malu itu dimulai dari orang tua yang bahkan sejak bayi pun dia tidak mandi bersama anaknya, menunjukkan auratnya. Saya ingat bagaimana Aisyah Ummul Mukminin, ini contoh bagaimana malu itu menjadi benteng. Ketika dia sebutkan, ketika Rasulullah wafat, Rasul dikubur kamarku. Tak lama ayahnya Abu Bakar itu wafat, dikubur kamarku juga, kata Aisyah. Jadi Aisyah tidur di kamarnya, ada kuburan suami dan ayahnya. Tak lama Umar bilang gini, wahai Ummul Mukminin, kalau saya wafat, boleh nggak saya dikubur di kamarmu juga bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar sahabatku? Boleh, kata Aisyah. Tak lama Umar wafat, dikuburlah di kamarnya Aisyah. Jadi Aisyah di kamar itu ada 3 kuburan, bapaknya, ibunya, dan bapaknya ayah Rasulullah, suaminya, dan Umar. Apa kata Aisyah? Demi Allah, setelah Umar dikubur di kamarku, aku tidak pernah menanggalkan hijabku karena malu adanya jenazahnya Umar. Pertanyaannya, apa hukumnya menanggalkan hijab di depan jenazah? Makruh. Makruh sebagian ulama karena udah jadi jenazah. Tapi rasa malu membentenginya. Maka kalau saya ditanya kapan baiknya, kalau kita ingin menjaga kehormatan laki-laki kita, bahkan berhubungan intim sebisa mungkin jangan ada bayi. Berhubungan intim sebenarnya jangan ada bayi. Rasa malu kita. Kalau perlu misalnya maaf bayinya pindahkan dulu, kita bisa puaskan dengan istri kita. Kalau berhubungan intim saja seperti itu dengan bayi, apalagi mandi yang kita telanjang bulat dan sebagainya. Maka katakanlah kalau ditanya, kalau tadi dari sisi ilmu tumbuh kembang ada yang bilang saat anak sudah mulai bicara harusnya sudah enggak. Kalau saya dari awal bayi jangan telanjang di depan anak karena membuat anak memiliki nilai kehormatan disebut rasa malu yang memproteksi dia di masa depan seperti itu. Jadi kalau anaknya dimandiin Nggak masalah. nggak masalah. Nggak masalah, tapi bapaknya sama ibunya jangan telanjang. Oke. Karena anak mandiin nggak masalah dan di situ ada nilai edukasinya loh. Karena kita bisa bilang gini, ini kemaluan, tahu nggak sebut kemaluan? Malu untuk punya orang lain kamu lihat dan malu untuk punyamu kamu perlihatkan. Itu value itu bisa kita lihat. Ini disebut alat vital. Kenapa sebut vital? Karena kalau main tekan, main tonjok bisa menyebabkan kematian vital. Jadi semua itu bisa kita berikan value saat mandi bisa. Oke. Jadi rasa Kalau malu dalam itu. psikologi namanya predictive parenting. Jadi itu kan kita mendoakan ya. Itu jadi menanamkan, menginstalkan rasa malu tadi. Kalau misalkan di putri saya dulu sejak bayi kan dalam Islam nggak boleh melihat aurat kan. Nah kadang orang tua kan malah mempermainkan. Itu, nah, itu kan nggak boleh itu pelecehan seksual orang tua ke anaknya. Harusnya diberitahu. Jadi saya memberitahukan contohnya Mr. Vimo ini, Miss Vimo ini adalah hakmu seorang, nggak boleh dipegang oleh siapapun kecuali suami kelak. Kata suami dan istri itu yang penting. Abi sama Umi, ayah sama bunda cuma boleh pegang ketika memandikan, menceboi ketika terasa sakit dan harus diperiksa. Itu terus itu. Umur 2 tahun nggak mau diantar ke WC oleh saya malu. Karena yang tertanam dalam predictive parenting bahwa
oh ini milikku dan suamiku kelak gitu, nggak boleh dipegang sembarangan. Umur 4 tahun Pak hanya dipegang abangnya, ini milikku dan suamiku gitu. Nah kadang kita aplikasinya ya Ustadz ya, kalau secara agama kadang masih miss tuh di situ, sehingga kadang misalkan kayak mengetuk pintu itu kan bagian dari pendidikan seksualitas ya. Saya punya klien, dia tertarik sama perempuan, berarti kan heteroseksual. Tapi melakukannya dengan laki-laki. Kenapa? Pas SD kelas 4 nggak sengaja melihat bapaknya minta maaf ya, setengah memperkosa ibunya dalam pikiran dia. Iya, Sehingga yang tertangkap, oh melakukan itu menyakiti perempuan. Aku nggak mau menyakiti perempuan itu. iya, Itu kan adab. betul. Mengetuk pintu dulu. Nah, Betul, itu kadang nggak disadari oleh orang tua. Itu membentuk persepsi. Saya juga pernah punya klien yang dia bahkan bapaknya itu seorang apa ya, seorang yang ramah sekali, apakah hospitality bagus kalau di sebuah perusahaan. Pokoknya kita tuh disambut dengan luar biasa gitu. Sampai terakhir dia sebelum saya pulang dari sebuah hotel dia, Ustadz boleh ngasih masukan nggak? Saya nggak. Saya sampai apresiasi dia. Luar biasa bapak nih begini-begini. Saya belum pernah layan seperti ini. Makasih Ustadz, dan saya juga banyak dapat masukan itu. Tapi anak saya nggak seperti itu. Anak saya tuh marah sama saya. Sampai sekarang tuh nggak mau ketemu saya, benci. Bahkan kalau diantarin sekolah. Kenapa? Nggak tahu juga. Ternyata setelah saya dialog panjang sama anaknya. Jadi bapaknya nggak sadar bahwa pernah suatu malam dia lagi berhubungan. Anaknya kelas 3 SD tidur di kamar yang berbeda mau pipis. Dia mau pipis, dia karena nggak berani kamar mandi di luar, dia ingin minta temani kamar orang tuanya. Qadarullahnya kamarnya tidak dikunci, main buka aja bapak ibunya sedang berhubungan. Bapaknya maaf posisinya di atas, ibu di bawah persis menghadap ke pintu. Disitulah dia ngeliat bapaknya melihat dia lagi menindih ibunya. Dan maaf, dalam hubungan suami istri kalau lagi kelimas kan ada teriakan atau erangan suara. Di situ dia merasa ibunya disakiti. Apa yang terbersit di dia? Dia langsung banting pintu dan dia membawa memori itu, jangan bilang bapak pura-pura baik selama ini. Ternyata dia jahat menyakiti ibu. Ya, itu dibawa terus. Nah itu makanya kalau dalam teorinya Al-Balkhi itu beratnya adalah memori bisa dihapus tapi perasaan susah dilepas. Misalnya dia bisa bilang enggak kok, tapi perasaan itu masih nempel, rasanya nggak nyaman aja gitu. Nah itu ada banyak terapi tentang hal itu, makanya hati-hati tentang hal itu. Tapi kalau saya tadi saya mengomentari kasihnya, nggak, kalau dari sisi syariat Islam itu kalau saya lebih mempertegas kalimat ini hak, ini punyamu. Kalau saya supaya nanti di masa depan dia tidak menyalahkan punanya adalah ini hak Allah diberikan padamu. Jadi supaya apa? Karena kalau dia diberikan dia punya dia, khawatirnya ntar mau gua pasang piercing, anting punya gua dong. Gua pakai tato punya gua gitu. Kalau saya enggak, ini milik Allah diamanahkan kepadamu, yang boleh dimati oleh suamimu. Milik Allah diamanahkan. Jadi milik Allah yang boleh dinikmati oleh suamimu. Jadi dia boleh mendapatkan pemahaman milik Allah itu. Karena kalau my body itu is mine, yang barat adalah dia suka-suka akhirnya. Dia mau pas piercing, dia mau pakai anting, suka-suka, mau pakai tato, itu tubuh gue. Nah itulah yang sering kita harus instalasi ke setiap anak. Tubuhmu milik Allah yang diamanahkan untuk dirimu dan boleh nanti dinikmati oleh suamimu. Seperti itu. Oke. Wow. Kalau para sukses revert story lah, sukses yang berhasil merevert menjadi fitrahnya lagi itu tuh sebenarnya kenapa mereka sukses? Yang pertama berhasil balik lagi, dan yang kedua bagi orang-orang yang nggak berhasil gitu ya, itu apa juga? Yang perannya paling besar adalah niat. Jadi di kita itu yang paling penting niat dulu. Sekecil apapun niat itu harapan kita. Jadi niat dulu. Jadi kalau yang niatnya besar ya kan niat itu berbanding lurus dengan usaha. Misalnya nih saya pengen naik haji, tapi nggak pernah nabung, nggak pernah tanyain. Ya niatnya kita pertanyakan. Jadi kalau aku pengen naik haji tapi dia nabung, ya kita sesuai. Jadi pertama niat. Yang kemudian yang kedua adalah lingkungannya. Jadi kadang dia niat cuma lingkungan tidak mendukung. Nah yang jadi masalah klien-klien kami itu orang tuanya nggak tahu, lingkungannya nggak tahu, akhirnya dia kayak berjuang sendiri gitu. Itulah kenapa kita membuat di salah satu media sosial itu kayak grup yang kumpulannya macam-macam sih, bukan cuma yang tertarik sama jenis tapi orang yang belajar dan sebagainya yang mensupport. Jadi misal dia bebas curhat, karena kan minta maaf ke psikolog berbayar misalnya,
butuh waktu dan sebagainya. Ketika dia lewat media sosial, dia akan mendapat dukungan yang positif. Jadi lingkungan. Yang ketiga ya doa itu kan senjatanya. Dan walaupun saya jelaskan mau teknik apapun ini secara psikologi, tetap yang utama adalah doa, mendekat kepada Allah gitu. Nah yang nggak berhasil ya kembali ke niat tadi. Kita kan waktu di sistem niatnya berapa persen, dia akan menuliskan gitu. Nah, akan berpengaruh kalau niatnya ya zakadul nanti setahun baru balik lagi. Nah kayak gitu itulah yang angin-anginan lah. Karena memang ya niat utama. Nah yang selanjutnya memang tadi pengaruh lingkungan, balik lagi. Nah seperti itu. Nggak ngikuti aturan. Itu yang balik lagi. Tapi alhamdulillah kalau kita kan memang dari keinginan sebagian besar ya, keinginan diri sendiri, alhamdulillah sih baik-baik saja kebanyakan ya. Sampai menikah, sampai punya anak dan sebagainya. Kalau bagi orang-orang yang pengen nge-approach yayasannya untuk mungkin kan dia malu, Iya. mungkin takut gitu. Ya, di kita Apa itu stepnya? alhamdulillah sih sampai sekarang ini belum ada data yang bocor. Nah yang kedua nggak usah khawatir ya, kita bakal menerima yang ateis. Kasihnya saya nggak percaya sama Tuhan, boleh nggak? Jadi kita memang basicnya Islam, tapi kita belajar ke para psikolog, psikiater, sehingga kalau misalkan ada yang ateis, nih ada yang Nasrani, misalnya kalau di kita namanya tobat nasuha. Oh, ini pengakuan dosa. Kalau di psikologi nanti dia seperti membuat memori di otaknya itu, misalnya ditulis di tanggalan, aku ingin berubah, itu kan tobat nasuha itu. Nah seperti itu, jadi kita menerima semuanya. Nah itu nanti insya Allah akan dipandu, didampingi secara personal lewat WhatsApp. Jadi nggak lewat bareng-bareng, dan antar pendamping dan si ini nggak tahu datanya. Jadi ketika dia didampingi nggak tahu itu laki-laki atau perempuan, karena pernah kita buka data akhirnya pilih-pilih, aku pilih Kak Arif aja ya karena ganteng lah itu. Jadi niatnya tadi jadi nggak pengen berubah. Makanya nggak tahu siapa ininya ya. Iya, makanya ketika ada salah satu lembaga amil zakat nawari kasihnya bikin pondok dong yang untuk sesama jenis. Waduh, ini kalau didirikan itu ustadznya bisa kena, saya bilang gitu. Gitu. Jadi memang ya 3 hal tadi yang berpengaruh. Oke. Ustadz, ada pesan terakhir nggak buat para pelaku yang pengen berubah? Ya, Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hambaku yang melampaui batas. Betapa indahnya Allah menyebut orang berbuat maksiat itu bukan dengan pelaku dosa, orang jahat, hamba yang songong, enggak. Allah bilang, katakanlah kepada hambaku yang melampaui batas. Artinya hukum Allah itu ditetapkan dia sedikit berbelok, sedikit melewati batas. Allah menyapai bagus. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosamu. Dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini adalah salah satu ayat membuka harapan. Sejat apapun kamu, jangan pernah putus asa. Karena ketika kamu putus asa, setan telah menguasai diri kamu. Tetaplah meyakini, sedosa apapun kamu, sejat apapun kamu, niatkan, ya Allah, aku ingin kembali. Aku benar-benar ingin kembali. Karena aku tidak mau hidup dan matiku dalam keadaan seperti ini. Bahwa apa yang kubawa selama ini itu bukanlah sesuatu yang normal. Karena aku tidak mau nanti di akhirat aku dalam keadaan yang diabaikan oleh Engkau. Karena di antara yang nanti Allah abaikan karena Allah sangat malu kepada hambanya yang dia terbiasa melakukan dosa, Allah mengabaikannya dari kiamat. Dan kita ingin Allah menyapa kita, menyambut kita di surganya. Masih ada peluang untuk kembali. Dan semoga kita semua dan anak cucu kita tetap dijaga. Amin. Tetap dijaga sesuai dengan fitrahnya. Insya Allah. Terima kasih kasihnya, terima kasih Ustaz Henry. Sama-sama.